billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar dari Bapak Rifai beserta Ibu, yang terhormat keluarga besar dari Bapak LD yang jauh dari Taluk Kuantan, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para jemputan, wabil khusus Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan RW 12, orang tua kami, tokoh masyarakat, dan yang berbahagia pada malam hari ini Brigadir Despi Kurnia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir serta menghadiri jemputan dari Bapak Rifai dalam rangka menghadiri jemputan beliau, yaitu syukuran kurang lebih 1 minggu yang lalu. Mudah-mudahan kehadiran kita dan doa kita bersama pada malam hari ini menjadikan keluarga yang baru melangsungkan pernikahan ini, yaitu Brigadir Despi Kurniawan dan Indah Santi Rahmi SP, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insyaallah. Tak lupa kita bersalat kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada malam yang mulia ini sengaja Bapak Rifai mengundang kita, tidak lain dan tidak bukan adalah beliau memiliki hajat, yaitu tasyakur atas alhamdulillah telah selesainya pernikahan. Dengarkan atas sambutan dari tuan rumah yang mana pada kesempatan yang mulia ini diwakili oleh Bapak Haji Ibrahim SP. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Dihormati bapak-bapak, masyarakat, dipannya, ibu ulama hadir pada malam hari ini memenuhi undangan kami atas nama baik, yaitu Bapak Rifai, Ibu Raja, yang mana syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat kesehatan, umur yang panjang sehingga dapat menunjukkan kami bersama baik dalam acara tasbih, doa syukuran, doa selamat atas telah berlangsungnya pernikahan RW 12 khususnya dan RT 2 dan jemaah Masjid Nur Ikhwan dan Baitul Jannah yang hadir pada malam hari ini, dan beberapa ibu sekalian yang lain yang telah mengundang kami atas nama Ali Baik mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam mengundang kami. Yang kedua, kami juga mohon doa restu yang sebesar-besarnya agar kedua anak-anak kami ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mempunyai keturunan yang nanti menjadi keturunan yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan hendaknya rumah tangga ini dapat berjalan dengan baik, lancar, nanti terjadi pertumbuhan kehidupan rumah tangga mereka. Itu doa kita bersama. Dan sekali lagi itu kehadirannya semoga menjadi ibadah bagi kita semua, dan kami atas nama Ali Baik mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Di bidang kurang dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Haji Ibrahim ST yang telah berikan sepatah kata di hadapan kita mewakili tuan rumah. Bapak dan ibu para jemputan, hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan nasihat pernikahan. Nah, ini mana calonnya nih, bisa duduk di depan biar bisa mendengar nasihat juga ya, beserta pasangannya, sekaligus juga memberikan nasihat kepada kita sebagai mungkin pengantin lama. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita sehingga makin kuat, makin cinta kita kepada keluarga. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat sekaligus ditutup nanti dengan doa kepada guru kita. Yang laki-laki ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan dua keluarga besar dari Despi dan keluarga Indah Santi Rahmi SP. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Bil khusus yang saya muliakan pengantin baru, yaitu Brigadir Despi Kurniawan dengan Indah Santi Rahmi SP. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Malam ini kita menghadiri syukuran sekaligus walimatul urus dari kedua mempelai dengan tujuan dan sunnah agar kita kenal dengan anak keponakan kita, dengan tetangga kita yang baru saja menjadi suami istri. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah memberikan sindiran kepada kita dalam Al-Quran. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa min amwalihim. Kalau sekedar untuk punya pasangan, semua sudah Allah siapkan pasangan. Baik itu manusia atau makhluk yang bukan manusia. Ayam punya pasangan, kucing juga punya pasangan. Kalau sekedar untuk punya keturunan, makhluk Allah yang lain lebih banyak anak dan keturunannya dari kita. Terus ayam banyak keturunannya. Tapi Allah menghendaki kita untuk melakukan pernikahan bukan hanya sekedar punya pasangan, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan. Uang yang diberikan oleh suami kepada istri dalam Islam disebut dengan nafkah. Nafkah itu dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan infak. Artinya setiap pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak salah kalau tradisi kita mengajarkan suami bekerja untuk mencari nafkah, istri bekerja untuk mengurus anak dan rumah tangga. Karena itu adalah bagian dari setiap kegiatan rumah tangga yang diberikan kepada suami bekerja siang malam untuk keringat batin tulang. Ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya ibadah. Istri bangun subuh mempersiapkan segala kebutuhan suami, itu pun telah dijalani karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun menunaikan ibadah. Berilah makan istrimu itu dengan apa yang engkau makan. Bermakna apa Bapak yang saya muliakan? Satu suap yang diberikan oleh suami kepada istrinya, satu suap yang suami suapkan kepada sang istrinya, nilainya sama dengan tahajud sepanjang malam. Tapi kadang istri kita ini kita suapkan, abang tinggal gemprangin nampak mah. Itu pulang ke dia. Padahal ini pahala yang besar Bapak yang saya muliakan. Yang kedua,
untuk sang istri 1 gelas air minum yang disiapkan oleh sang istri tanpa diminta oleh sang suaminya. 1 suap air yang disiapkan oleh sang istri tanpa diminta oleh suaminya, maka nilainya sama dengan 3 kali khatam Quran. Sepele Ustaz, memang sepele Pak, tapi susah orang melakukan. Bahkan diminta minum pun sama istri minta minum, ambil belakang tu hatinya. Manja betul. Paling sepele Bapak yang sebenarnya, tapi nikmatnya luar biasa. Ini yang Nabi sebut dengan istilah sakinah. Trik-trik yang akan mendatangkan sebuah ketenangan. Ketenangan itu dan kebahagiaan tidak Allah letakkan pada sesuatu tempat. Karena kalau kebahagiaan itu diletakkan pada suatu tempat, maka akan kosong tempat lain, orang akan pindah ke tempat kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu Allah tidak ukur dengan banyaknya jabatan, pangkat, dan harta yang kita punya. Karena kalau itu yang menjamin kebahagiaan, tak mungkin banyak orang-orang kaya itu yang berpisah dengan istrinya. Dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, tapi kok cerai juga. Kebahagiaan bukan diukur dari pangkat, kebahagiaan bukan dari wajah, ganteng dan tampan. Kenapa? Kalau tampan dan ganteng itu jadi ukuran kebahagiaan, tak mungkin banyak artis-artis yang ganteng cantik itu bercerai. Rumah tangganya broken home. Maka oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, yang pertama Allah berikan kepada kita ialah sakinah. Raih sakinah itu ketenangan. Di mana sakinah itu Pak Ustaz? Nabi menyebut wantizari solat di ba'da solat. Orang yang duduk setelah solat di masjid menunggu datangnya waktu solat berikutnya, disitulah Allah turunkan sakinah untuknya. Maka untuk Depi rajin-rajin bawa istrinya itu ke masjid solat berjemaah. Di situ Allah turunkan sakinah. Ketenangan itu di situ. Makanya terkadang di rumah susah tidur, di rumah terkadang tidak bisa istirahat, sampai di masjid baru duduk beberapa menit saja di Jumat itu langsung tidur. Karena hati dan pikirannya tenang. Maka ibu bapak yang saya muliakan, kebahagiaan tidak diukur dengan teori-teori psikologis. Tak perlu datang kepada ahli-ahli psikolog, oh bagaimana rumah tangga siap berbahagia. Tidak. Kebahagiaan itu Allah yang turunkan kalau kita mendekat kepada Allah itu. Maka Allah sebut dalam hadis qudsi, kalau hambaku mendekat 1 jengkal, aku mendekat kepadanya 1 hasta. Itu maknanya Pak Bu yang sebenarnya awak yang mulai dulu. Allah memang datang 1 hasta, tapi kita yang mulai dulu 1 jengkal. Bukan nunggu Allah mulai dulu. Kenapa nak ke masjid Pak? Awak belum dapat hidayah. Hidayah itu takkan Allah berikan kalau kita tak mulai dulu Pak Bu yang sebenarnya. Abu Talib, apa kurangnya dakwah Nabi Muhammad kepada dia? Dah terbaring mau sekatul maut, yang diminta Nabi cuma 1, ucapkan syahadatain cuma itu. Tapi tak bisa Abu Talib menerima apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu. Kenapa? Walakin Allah yahdi may yasha. Kata Allah, hidayah itu aku yang berikan kepada orang yang aku pilih. Siapa yang dipilih? Orang yang sudah punya semangat, punya niat untuk meraih hidayah itu. Maka ibu bapak yang saya muliakan, kalau tidak dimulai, maka hidayah itu takkan Allah berikan kepada kita. Begitu juga sakinah, Allah tunjukkan tempatnya, datanglah kita ke situ. Bawa istri kita. Nah, yang kedua, Bapak yang saya muliakan, jadikan rumah tangga kita itu sebagai sarana untuk menciptakan keturunan yang soleh dan solehah. Jadi menikah bukan hanya sekedar menikah, punya anak bukan hanya sekedar punya anak, tapi menciptakan anak-anak kita generasi yang soleh dan solehah. Maka kalau untuk menciptakan anak, berapapun jumlahnya, itu Allah sebut. Makhluk Allah yang lain pun banyak keturunannya. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah menghendaki dari pernikahan yang baik, pernikahan yang sah itu akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Gimana caranya? Tetap dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetap dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin nanam mangga, buahnya kelapa. Sebaliknya tidak mungkin nanam kelapa, buahnya mangga. Bermana apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan yang kau buat kata Allah, maka kebaikan itu pasti Allah kembalikan kepadamu. Maka mulailah dengan banyak melakukan kebaikan kepada istri dan kepada suami.
taksiwaha izak tasaita, kata Rasulullah. Belikan istrimu tuh baju seperti yang engkau pakai. Kalau mahal baju suami, istri mesti mahal pula baju. Tapi kan terbalik, yang lain diperintah oleh Rasul, lain pula yang dipraktekkan. Banyak suami-suami yang istrinya yang belikan dia baju. Bukan suami yang belikan istrinya baju. Kata Rasulullah, taksiwaha izak tasaita, wala tukabbuh, wala yajhur illa bil bait, wala yudribul wajha. Kata Rasulullah, kalau ada masalah, kata Rasulullah, cukup dibicarakan di rumah intern saja. Siapa yang tidak punya masalah dalam rumah tangganya? Karena kesakinah itu paling lama 6 bulan. Tenang itu 6 bulan. Begitu selesai 6 bulan, muncul problem-problem yang sebelumnya tidak terdeteksi. Bayangan kita nih bahagia terus. Rupanya setelah 6 bulan berjalan, muncul masalah-masalah. Apa masalahnya? Bermacam-macam. Oleh sebab itu Allah siapkan yang kedua, namanya mawaddah. Mawaddah itu apa? Perlu perjuangan untuk menghindarkan sesuatu yang dapat merusak rumah tangga kita. Kalau ada foto-foto perempuan kawan-kawan kita yang lama di handphone tuh, sejak menikahnya hapuslah foto itu, dibuang. Biasa kalau ada kawan nelpon tengah malam, kawan kita ini nelpon tengah malam, tapi perempuan, mulai sejak kita menikah nih, diblokirlah nomor itu tengah malam, jangan lagi. Ini dapat merusak rumah tangga kita. Ganti nomor, uci ganti ucok aja. Itulah perlu pengantin tua tuh. Dari Bapak yang saya muliakan, ini perjuangan mesti dihindarkan agar rumah tangga kita berjalan dengan semestinya. Hindarkan sesuatu yang dapat merusak rumah tangga itu. Nah, ada reuni-reuni yang tidak penting, tidak usah. Karena wujud dari menghindarkan sesuatu itu ialah satu, menghindarkan sesuatu yang berbahaya. Kalau dah hindar, yang kedua naik dia, hindarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini berat Pak Bu yang semuliakan. Berbahaya adalah bahaya, yang tidak bermanfaat ini berat. Nah, entah begadang malam tak ada manfaatnya, tinggalkan. Entah ngumpul-ngumpul dengan kawan duduk-duduk sampai subuh tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Maka Bapak yang semuliakan, Allah siapkan yang kedua, mawaddah, perjuangan. Nah, selesai nih, sampai umur 60 nih mawaddah, berjuang terus untuk menjaga rumah tangga kita ini agar utuh dan baik. Nah, apa yang kita lakukan? Sampai 60 dah habis mawaddah, tinggal terakhir rahmah. Maka kata Rasulullah SAW, salah satu ada 3 kelompok manusia